Shalom, selamat berjumpa dengan saya, Hening Indrawati. Halo guys, apa kabar? Hari ini saya akan mencoba mengingatkan kembali materi tentang stoikiometri persamaan reaksi. Dalam stoikiometri persamaan reaksi kali ini, saya akan menggunakan model molekul. Ini misalnya adalah model atom hidrogen yang dilambangkan dengan H. Ini adalah model atom oksigen dilambangkan dengan O. Jika dua atom hidrogen berikatan, maka akan menghasilkan molekul hidrogen yang dilambangkan dengan H2. Demikian juga dua atom oksigen berikatan akan menghasilkan molekul oksigen yang dilambangkan dengan O2. Model selanjutnya adalah menggambarkan dua molekul H2 bereaksi dengan satu molekul O2 menghasilkan dua molekul H2O yang dilambangkan dengan 2H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2H2O. Ini menunjukkan dua molekul H2 bereaksi dengan satu molekul O2 menghasilkan dua molekul H2O. Sesuai dengan hukum Avogadro, kalau ada 2L molekul H2, maka akan sama dengan 2 mol H2. 1L molekul O2 itu juga akan sama dengan 1 mol O2. Demikian juga dengan 2L molekul H2 akan sama dengan 2 mol H2O. Jika disederhanakan, maka akan menjadi 2 molekul H2 bereaksi dengan 1 molekul O2 menghasilkan 2 molekul H2O. Maka ini akan ekivalen dengan 2 mol H2 ekivalen dengan 1 mol O2 dan ekivalen dengan 2 mol H2O. Bagaimana untuk persamaan reaksi ini? Ada berapa mol N2? Ada berapa molekul H2? Dan ada berapa molekul NH3? Atau bagaimana dengan mol N2-nya, mol H2, dan mol NH3-nya? Sekali guys, ternyata satu molekul N2 bereaksi dengan 3 molekul H2 dan menghasilkan 2 molekul NH3, sehingga 1 mol N2 ekivalen dengan 3 mol H2 dan ekivalen dengan 2 mol NH3. Nah, ini ada catatan yang perlu kita perhatikan, bahwa angka di depan zat yang bereaksi dan hasil reaksi disebut dengan koefisien reaksi. Misalnya di depan N2 maka disebut koefisien reaksi N2. Angka di depan H2 disebut koefisien reaksi H2 dan angka di depan NH3 disebut koefisien reaksi NH3. Dalam hal ini adalah angka 1, 3, dan 2. Angka 1 dalam persamaan reaksi
seperti kita sudah tahu bahwa tidak dituliskan. Lalu apa kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi? Ternyata kesimpulannya adalah dalam persamaan reaksi yang setara, maka perbandingan koefisien reaksi menunjukkan perbandingan mol zat reaksi dan mol hasil reaksinya. Ini ada contoh soal guys, misalnya 2,4 gram magnesium, AR-nya 24, direaksikan dengan asam klorida, menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Bagaimana volume gas hidrogen yang dihasilkan jika diukur pada keadaan standar? Ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, maka kalian harus menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksinya adalah magnesium dilambangkan dengan Mg bereaksi dengan asam klorida dilambangkan dengan HCl menghasilkan magnesium klorida MgCl2 dan gas H2. Nah, setelah persamaan reaksi dituliskan, maka kita harus menyetarakan terlebih dahulu dengan memberikan koefisien reaksinya. Karena jumlah atom unsur di sebelah kiri atau reaksi belum sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Kalau kita lihat di situ yang belum sama adalah jumlah hidrogen di sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Cl sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Maka harus kita setarakan dengan memberikan koefisien reaksi. Maka reaksinya menjadi seperti ini. 1 Mg, 2 HCl, MgCl2-nya 1, dan 1 untuk H2. Koefisien reaksi masing-masing. Setelah setara apa yang dilakukan? Yang berikutnya adalah cari mol atau M zat yang diketahui. Tadi yang diketahui itu apa guys? Ternyata yang diketahui adalah massa magnesium sebanyak 2,4 gram dengan AR 24 gram per mol, sehingga mol magnesium sama dengan 2,4 dibagi 24, yaitu sama dengan 0,1 mol. Mana dengan langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, yaitu cari mol yang ditanya, sesuaikan dengan perbandingan koefisien reaksinya. Nah, dari persamaan reaksi yang sudah setara, ternyata bahwa koefisien reaksi Mg adalah 1, koefisien reaksi HCl 2, dan koefisien reaksi MgCl2 1, dan koefisien reaksi H2-nya sama dengan 1. Sehingga perbandingan koefisien reaksinya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 1. Dengan demikian, maka perbandingan molnya 1 mol Mg berbanding dengan 2 mol HCl dan berbanding dengan 1 mol MgCl2 dan berbanding dengan 1 mol H2. Sehingga kalau tadi yang diketahui mol magnesiumnya 0,1 mol, maka akan sebanding dengan 0,2 mol HCl, sebanding dengan 0,1 mol MgCl2, dan sebanding dengan 0,1 mol H2. Berikutnya adalah cara atau langkah yang kelima, yaitu cari banyak zat yang bereaksi. Yang ditanyakan adalah volume standar dari gas H2 yang dihasilkan. Volume pada keadaan standar memenuhi persamaan reaksi N sama dengan 2,4. Maka volume pada keadaan standar gas hidrogen sama dengan 0,1 kali 2,4 sama dengan 2,24 liter.
Bagaimana guys? Makin sip toh? Matur thank you. Ojo lali yo, tetap stay ning omah.